Pak RT, tapi tolonglah jujur, saya sama ibu saya saksi mata ngelihat bahwa anak-anak itu tidur di rumah anak Pak RT. Bapak Sren, jujur aja, sikapi juga kan, masa temen lu semenjak kecil kok tega gitu kayak gitu. Untuk Bapak Pasren, jujurlah Pak sebelum terlambat. Jujur. Bahwa dimintain tolong sama bapak polisi itu untuk mengantarkan motor. Itu sempat menyatakan keterangannya secara jujur bahwa terpidana itu semuanya tidur bersama di rumahnya Pak RT. Yang tidur di rumah Pak RT itu bukan 8 Pak, 5. Siapa aja, Bu? Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Supriyanto, Jaya, dan Eka Sandi. Ibu adalah kakak dari Supriyanto. Iya. Yang sekarang terpidana seumur hidup. Iya Pak. Di penjara, oke? Iya. Lain bos, RT Pasren tidak mengakui bahwa salah satu terpidana kasus Vina, Supriyanto adalah keponakannya. Demikian tega akhirnya RT Pasren. Beberapa pihak minta kejujuran RT Pasren dan Kavi. Beberapa terpidana saat kejadian malam naas tersebut beritanya tidur di rumah RT Pasren, akan tetapi beberapa kali disuruh jujur dan mengakui. Bapak RT Pasren tetap tidak mengakui bahwa para terpidana tidak tidur di rumahnya Bapak RT Pasren. Mungkin ini menjadi sebuah tanda tanya buat kita. Iya. Kamu tidur di rumah Pak RT. Pak RT-nya sama anaknya nggak ngaku loh. Bahwa dia tidur di situ pada malam minggu gitu. Jadi akhirnya kamu gimana? Ya terus dibantu diubah BAP-nya. Udah gini aja deh, setelah diubah BAP-nya setelah jam 9 setelah jam 9 kamu pergi di Nasi Kuning, langsung pulang ke rumah kamu aja, bilang tidur di rumah. Oh, jadi begitu. Jadi sudah disetting suruh bilang tidur di rumah gitu ya. Disuruh begitu. Iya, waktu dulu. Iya. Di BAP-nya disuruh begitu. Iya. Kamu teken aja. Kan BAP-nya diteken. Cuma sekarang waktu pas saya tadi pergi ke Bandung, BAP-nya sama kayak yang dulu Pak. Karena diomong kayak gitu lagi. Diomong pulang ke rumah kamu aja, bilang tidur di rumah. Disuruh begitu. Iya, waktu dulu. Iya. Di BAP-nya disuruh begitu. Iya. Kamu teken aja. Kan BAP-nya diteken. Cuma sekarang waktu pas saya tadi pergi ke Bandung, BAP-nya sama kayak yang dulu Pak. Karena diomong kayak gitu lagi. Diomong kamu aku tidur di situ gitu, tapi sedangkan Pak RT sama anaknya tidak mengakuin tidur di situ. Ya itu sih terserah kamu gitu. Kalau mau kamu tulis ya saya tulis, ya bilangnya kayak gitu. Jadi kan saya takut lagi Pak. Iya, pastinya takut ya. Pikiran lagi Pak. Kamu nggak didampingi pengacara? Nggak ada. Harusnya didampingi. Ya ngerti. Dia harus ngerti. Sekarang ini kan kita ini kan bukan nyari siapa yang salah siapa yang benar, ya kan? Kita ini lagi nyari fakta yang sebenarnya. Iya. Ya kan, kita ingin nyari fakta yang sebenarnya, bahwa kamu tega nggak sih lihat temanmu di penjara semua? Ya enggak Pak. Enggak. Kamu yakin nggak kalau kamu bener negara akan melindungi? Ya, Yakin, ya kan? Kalau kamu benar, negara akan melindungi. Kamu bisa didampingi oleh pengacara. Nanti banyak pengacara yang ingin mendampingi. Gitu. Nah sekarang jujur. Jujur ya, jangan takut. Yuk. Jujur nih, sumpah sama saya. Kamu nggak boleh bohong. Kamu itu waktu itu beli nasi kuning jam 9, ya kan? Setelah jam 9 kamu kembali membawa nasi kuning 2 bungkus. Terus kembalinya kemana? ke rumah Hadi. Ke rumah Hadi. Terus dari rumah Hadi bersama Teguh terus ke kontrakan Pak RT, ke rumah anaknya Pak RT. Nah di rumah anaknya Pak RT kamu dengan teman-teman tidur di situ. Tidur di situ. Sampai jam berapa? Ya kalau saya tidur tuh sekitar jam 10:30. Iya, sampai pagi. Sampai pagi jam 4 pulang. Jam 4 pulang. Berarti pada waktu peristiwa Tina dan Eki meninggal di jembatan itu, anak-anak itu posisinya di mana? Ya posisinya masih di rumahnya Hadi. Di rumah Hadi dan di rumah di rumahnya Hadi ya. anaknya Pak RT di situ. Cuman kamu dulu BAP-nya
Kayaknya seolah-olah jam 9 saya pergi beli nasi kuning terus pulang ke rumah. Pulang ke rumah dibuat BAP-nya begitu. Iya. Sekarang pun di Polda kamu bikin Kayak BAP-nya gitu lagi. kayak gitu lagi. Wow. Padahal orang ini jujur ya, anak ini, saksi ini jujur ya. Coba ya Pak RT itu mengakui dan jujur dari awal ya. Mungkin tidak akan ada beberapa terpidana. Tidak menjelaskan yang sebenarnya. Ngejelasin saya Pak, sama. Nah, tapi ngejelasin nggak kamu tidur di rumah Pak RT? Iya ngejelasin. Di Polda sudah ngejelasin? Iya. Sudah? Sudah begitu? Sudah tanda tangan? Sudah ngejelasin kayak gitu, cuma dibilang sama penyidiknya kamu ngaku tidur di situ, sedangkan Pak RT-nya sama anaknya tidak mengakui tidur di situ. Makanya saya kan Jangan takut. Ya pasti takut ya, karena nggak didampingin sama pengacara, apalagi Pak Pasren sudah mengatakan seperti itu ya. Apalagi ini di hadapan penyidik, pasti takut. lagi Pak. Ngeri. Pak RT Pasren, tolong jujurlah Pak RT Pasren. Tolong, kasihan beberapa terpidana ya. Jangan takut. Kamu minta dikonfrontir dengan Pak RT. Nanti minta dipertemukan. Kalau kamu yakin bahwa kamu tidur di rumah anaknya Pak RT sampai pagi bareng anak-anak, ya sudah, kamu nggak boleh bergeser. Tetap. Ya karena saya takut sih. Ya nanti bareng sama pengacara didampingin. Kamu yang ditakutin apa? Ya saya kan sekarang udah nggak sendiri, udah punya keluarga Pak. Iya. Gila, ngeri ya. Bisa seperti ini ya. Yakin kebenaran? Yakin ya? Kamu jujur pada saya hari ini. Yang benar adalah kamu waktu malam minggu tidur di rumah anaknya Pak RT atau kamu pulang ke rumah? Tidur di rumah Pak RT. Benar. Itu yang sesungguhnya. Iya. Benar. Sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah Pak. Tuh. Ya, nggak usah takut nanti kalau diperiksa lagi didampingi pengacara. Ya. Dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu informasinya di tahun 2016 ini bagaimana? Ya, kalau misalkan menyampaikan kesaksian palsu ya itu tidak benar. Ya itu jadi sesuai dengan keterangan saya begitu. Anda pada saat itu berada di mana, Pak? Ada di rumah, tidak tahu. Ada istilah yang meninggal begitu, tidak tahu sama sekali. Ke-8 terpidana ini seluruhnya, bahkan 11 ya pada saat itu, ini berada di rumah Pak RT. Anda menanggapi informasi ini seperti apa? Tidak ada di rumah saya. Pak, sudah banyak saksi yang mengatakan bahwa para terpidana tersebut tidurnya di rumah Pak RT ya. Jadi jujurlah Pak RT. Ya, kenapa Bapak tidak mengakui saja dan jujur gitu ya? Apakah Bapak karena malu dulu pernah mengakui bahwa anak-anak tidak pernah tidur di rumahnya Pak RT? Nggak usah malu Pak, ini demi kebenaran Pak. Sedangkan rumah itu tertutup, kunci ada di saya. Ya, satu pun dari pelaku ini yang saat ini ditahan ya, tidak berada di rumah Pak Pasren? Sama sekali? Sama sekali. Dari sore mungkin? Tidak. Karena lebih dari satu loh Pak yang kemudian ini menyebutkan sempat kumpul-kumpul di rumah Pak Pasren. Enggak. Wow, tetap enggak ya, kekeh, ngaku tidak ya. Apakah Pak RT ini sudah dibutakan dengan harta, dengan kesenangan, kemewahan? Karena saya lihat ya, dan kita teman-teman pasti lihat Pak RT ini naik mobil Alphard. Dada aja Pak. Jadi sudah naik mobil mewah Pak RT ini ya. Udah Pak Pasren. Sudah. Tidak tanggung-tanggung, pintunya aja sudah ada yang membuka ya. Jadi kayak ada asisten pribadinya, ada sopir pribadinya ya. Pak RT sama anaknya itu dadah-dadah itu ada yang nyuruh ya. Udah tutup. Sehat Pak. Sehat Pak. Wow, mantap ini. Yang bukain aja ini ya, abang-abangin bapak ini orang-orang yang mungkin disegani juga gitu ya. Kalau Pak RT gimana sih, Fer? Pak RT saya selalu cari rumahnya selalu tertutup Pak. Tertutup. Tidak ada orang terus. Sekarang saksinya tinggal Pak RT berdua loh. Pak RT dan anaknya. Anaknya. Kalau yang lain kan ini udah nyabut. Ini bentar lagi ini harus nyabut. Sudah mengacara. Nanti saya cari info Pak. Terus di mana ya keberadaan Pak RT Pasren sekarang ini? Tidak ada kabarnya ya. Nah, ya Pak RT. Ini kalau Pak RT ngomong jujur lagi, ini selesai. Minimal ini bisa menjadi novum untuk mengajukan TK. Kita bukan melawan polisi loh. Apakah Bang Rasman juga itu mundur jadi pengacaranya RT Pasren itu karena sudah ragu bahwa RT Pasren itu tidak jujur atau bagaimana ya? Salah satu pengacara dari Pak RT, yaitu Pak Abdul Pasren dan saudara Muhammad Kafi anaknya. Lalu kemudian saya mengundurkan diri. Partai
pertimbangan saya lebih bisa berkreasi sebagai seorang praktisi hukum dan ingin fokus kepada Pak Suroto dan Yosi. Saya mendalami. Kenapa alhamdulillah, Bu? Kenapa, Bu? Oke teman-teman, kita akan lihat pengakuan ibu ini ya. Yang tidur di rumah Pak RT itu bukan 8 Pak, 5. Siapa aja, Bu? Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Supriyanto, Jaya, dan Eka Sandi. Ibu adalah kakak dari Supriyanto. Iya. Yang sekarang terpidana seumur hidup. Iya Pak. Di penjara, oke? Iya. Dan 5 yang tadi Ibu sebutkan semuanya terkena penjara seumur hidup. Iya Pak. Karena menurut Ibu pernyataan Pak RT yang bohong. Iya. Kenapa Ibu melaporkan sekarang? Ya karena 2016 itu nggak ada siapa-siapa Pak. Kita orang kecil mau lari kemana? Sedangkan itu kasusnya kasus polisi, yang dibunuh anak polisi, dan yang membunuh juga katanya anak polisi Pak. Nah, itu katanya kan, Bu. Iya. Artinya belum tentu benar. Tapi Ibu yang dengar seperti itu. Iya. Oke, kita singkirkan dulu soal itu. Tapi apa yang Ibu dapatkan waktu itu yang Ibu ingat? Pas waktu itu yang saya ingat, Pak RT tidak mengakui kalau salah satu terpidana itu keponakannya Pak. padahal itu beberapa pihak juga mengatakan bahwa itu keponakannya ya. Salah satu terpidana adalah keponakan Pak RT? Iya. Sebentar, siapa itu, Bu? Supriyanto. Lain, Bos. RT Pasren tidak mengakui bahwa salah satu terpidana kasus Vina, Supriyanto, adalah keponakannya. Lebih ke tega akhirnya, RT Pasren. Iya, sangat tega banget. Tega banget itu, Bang. Nu penting mah merendah kumawe, ngalindungi harkat martabat keluarga manehna mah peduli teuing dulur asup ke penjara ge menurutnya. Peduli amat ya masalah saudara masuk ke penjara, yang penting harkat dan martabat dirinya sendiri, maksudnya seperti itu. Nu penting mah manehna aman jeung tentram. Betul. Kumaha ya teh Pak RT? Yang penting dirinya aman dan tentram, katanya seperti itu. Dan kita akan lihat hal yang satu ini. Ibu nggak nawarin duit? Enggak, demi Allah enggak. Nggak nawarin duit, bener kan? Bener. Soalnya kalau ibu bener memaksa Pak Pasren ngiming-ngimingi duit, ya itu perkara pidana, ya kan? Tapi kalau ibu tidak ngajak Pak Pasren bohong, tapi minta Pak Pasren untuk ngomong yang sebenarnya, peristiwa yang terjadi yang sesungguhnya, dan ibu tidak ngiming-ngimingi duit, berarti Pak RT Pasren yang fitnah. Berarti itu Pak RT Pasren yang bohong dan fitnah. Itu loh, kita uji nanti. Ya Bu ya, ibu kalau nanti bersaksi, misalnya Pak Pasren ini dilaporin ke Mabes Polri, ibu siap jadi saksi? Siap, Ini semuanya siap? Siap. Siap diperiksa dengan alat pendeteksi kebohongan, siap? Siap, insya Nggak Allah. main-main. Kamu siap bersumpah di pengadilan nggak? Siap nggak di penyidikan di Mabes Polri kamu nanti? Siap ya? Hebat, ini saksi-saksi ini hebat banget. Saya dimintain tolong sama bapak polisi itu untuk mengantarkan motor. Mengantarkan motor? Iya. Motor siapa? Motornya saudara Hadi. Motornya Hadi? Iya. Jadi Kavi ini disuruh nganter motor ya, katanya gitu. Mas Kavi, waktu itu disebutkan bahwa Mas Kavi bersama-sama dengan orang-orang malam kejadian tanggal 27 di warung ini. Betul tidak? Diajak kepada kuasa hukum. Suruh nanya kepada kuasa hukumnya, katanya seperti cerita aja Mas, versinya Mas Kavi. Betul bersama-sama dengan mereka waktu itu? Atau nggak melihat mereka lah waktu itu di warung Bunining di depan Gang Bakti? Nggak tahu Mas, cerita aja Mas, versinya Mas. Dia dipaksa suruh ngaku dan suruh cerita ya. Coba lihat pengakuannya, dia akan ngaku atau tidak. Mas Kavi, betul bersama-sama dengan mereka waktu itu? Atau nggak melihat mereka lah waktu itu di warung Bunining di depan Gang Bakti? Iya pasti Bu Nining saya melihat. Bu Nining melihat, oke. Dan melihat mereka juga, oke. Dan waktu itu bersama-sama Mas Kavi juga ya? Iya. Yang kami dengar ke kediaman Pak Pasren, ke kontrakannya Pak Pasren, gitu. Betul nggak Mas Kavi? Percuma dan tidak akan mengakuinya ya, karena memang sudah berbohong dari awal. Kalau sudah berbohong dari awal, bagaimana mau mengakuinya? Tetap tidak akan mengakuinya. Tim pencari fakta itu yang sekarang jadi pengacaranya, surat kuasanya beredar. Ibu Elsa, Pitra, Rasman. Lah, kemarin tim pencari fakta independen. Kok sekarang malah ya membela jadi penasihat hukumnya Pak Abdul Pasren, Pak RT, yang memang lagi dicari-cari karena diduga Pak RT ini memberikan kesaksian palsu dibandingkan dengan kesaksian banyak orang-orang yang tidur di rumah Pak RT seperti
Pemirsa, Ketua RW 10 Karya Bakti membongkar kesaksian palsu Abdul Pasren. Semuanya mau silaturahim ke rumahnya Pak RT Pak Pasren. Tujuannya ingin kejujuran Pak RT bahwa anak-anak tidur di rumahnya Pak RT Pak Pasren waktu itu. Saya menyimak omongan Pak Kasama itu. Pak RW malu nggak kalau warganya terbebas dari kasus Vina? Loh, kenapa saya harus tahu? Siapa yang bertanya itu? Pak itu yang dari pengadilan, yang minta tanda tangan saya. Oh iya. Kenapa saya harus malu? Itu Pak RW siap, ya siap kata saya. Apalagi ini udah jelas-jelas warga saya itu difitnah. Betul sekali. Bantulah Pak. Oh bisa difitnah Pak RW? Ya saya tahu persis karakter mereka. Dan menurut saya nggak akan mungkin Pak. Iya. Warga saya pastilah bahkan yang namanya apalagi RT-nya ya pasti tahulah. Atau RW-nya itu pasti tahu lah karakter anak-anak di kampungnya seperti apa, pasti tahu. itu masih ada saudara saya. Makanya saya sempat nangis waktu itu karena nggak percaya warga saya ada yang terbebas, yaitu si Saka. Bahkan mereka itu rata-rata ke saya itu manggilnya Wakbas karena memang secara silsilah saya itu di sini dituakan Pak Haji. Nah kemudian saya bahkan menantang ke yang dari pengadilan mau bebasin Saka Natal tuh, Pak, kalau memang warga saya benar-benar mau bisa dibebaskan dengan catatan harus ada tanda tangan warga sekampung Karya Bakti, saya sendiri yang akan berjalan tiap rumah. Silakan ya. Ingat ya, kepolisian itu bekerja ya atas dasar sumpah jabatan. Mereka berjanji untuk menegakkan hukum dengan sesuai benar. Tapi kali ini saya nilai sudah tidak benar. Ketika tidak benar, ingat, saya Guntur Lareba. Putusan polisi itu, putusan Mahkamah Agung saya robek. Ya, kalau sudah penegak hukum nggak benar, kita tidak perlu patuhi lagi. Betul. Jadi sekali lagi, saya ini di depan kantor Polres, ya, saya mengatakan bahwa kalau polisi tidak menegakkan hukum, maka kami tidak akan patuhi hukum. Kalau hukum mau dipaksakan, tembak. Yes. Saya minta ditembak. Polisi kan punya senjata, tembak. Ya, saya ingin mengatakan bahwa rumah perlindungan hadir bukan untuk main-main. Ya. Kalau polisi itu memaksakan, tembak. Mantap sekali. Mas Kavi tahu ya dari orang-orang yang saat ini sudah di penjara ini? Kenal karena teman sekampung. Kalau kecuali Rivaldi saya tidak kenal. Di tanggal 27 itu pernah ketemu nggak sama mereka? Ya pas kumpul-kumpul di Bunineng aja. Boleh diceritakan Mas Kavi itu seperti apa? Ya kumpul di Bunineng terus saya langsung pulang jam 9 ke rumah. Dari orang jam tua. berapa kumpulnya? Tapi kalau menurut saya, ini saya percaya sama kesaksian beberapa orang bahwa memang benar bersama Kavi. Itu menurut saya seperti itu. Jam 8. Hanya 1 jam saja? Ya. Kumpul-kumpul di Bunineng ini aktivitasnya apa? Sempat minum. Minum? Iya. Bersama dengan siapa aja, boleh disebutkan? Ya ada Jaya, Hadi, Supri, Eko, Eka. Pisah sama mereka, siapa yang duluan pulang? Saya duluan. Mas Kavi duluan pulang? Kenapa pada saat itu memutuskan pulang duluan? Ya karena badan udah lelah, kepala pusing, jadi langsung pulang. Sempat juga diamankan bersama dengan pelaku lainnya, kemudian dijemput oleh Pak Pasren untuk kembali pulang. Tidak, itu bohong. Saya cuma dimintai tolong tuh untuk membawakan motor dari salah satu teman saya. Yang minta tolong membawakan motor siapa? Polisi. Gimana waktu itu ngomongnya Mas Kavi? Dek, minta tolong bawain motor ini. Bisa kan bawa kopling? Iya Pak, saya bisa. Jadi saya langsung ke Polres. Yang herannya ini Kavi kenapa nggak dibawa juga gitu ya? Kok nggak ikut bareng sama teman-temannya dan tidak jadi tersangka juga? Herannya seperti itu. Bawa motor itu terus saya diberi ongkos. Anda meyakini bahwa kesaksian yang Anda berikan ini sudah 100% sesuai fakta, Mas Kavi? Iya, sesuai fakta. Sesuai fakta. Oke guys, jadi videonya sampai di sini dan kita akan sambung di video selanjutnya.